keajaiban-Mu yang melingkupi hidup kami, Tuhan. Kebaikan-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti hidup kami seumur hidup kami. Dan dalam hadirat Tuhan kami berkata dalam nama Yesus, semua dalam anugerah dan dalam berkat-Mu yang ajaib. Hamba berdoa sore ini, sore yang mengubah hidup kami, menguatkan lagi hidup kami, membuat kami dimampukan jalan lagi dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau bicara, buat kami menangkap hati-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, siapa yang sudah terima lembaran seperti ini, boleh diangkat. Saya ingin lihat apakah Anda sudah terima. Oke. Kalau Anda bertanya, Pak, ini buat apa? Nanti pada waktu acara KKR Bahtera dimulai tanggal 28 itu hari Minggu, kita akan mulai pagi, sore, kemudian Senin 29 pagi dan sore, dan ditutup tanggal 30 pagi sampai siang hari. Nah, biasanya pada waktu kita selesai KKR ada 6 gerbang, 6 panggilan. Kali ini gerbangnya berbeda. Gerbangnya adalah apa yang tertulis di dalam cetakan yang sudah Anda terima. Tolong jangan dibuang, di rumah tolong Anda baca dan pelajari. Saya mulai hari ini akan membagi kepada saudara dan terus sampai nanti pada waktu Natal untuk menjelaskan kepada kita apa sih yang akan kita lakukan. Sebab kalau orang melakukan segala sesuatu tanpa pengertian, itu masalah. Sebab kita ujungnya tidak akan bisa terima apa yang Tuhan mau beri. Kalau orang itu dengan pengertian, ini akan memberikan sebuah nuansa yang berbeda. Dengan pengertian itu, semua yang Tuhan sediakan, Anda bisa terima dengan utuh dan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, pada malam hari ini, nanti minggu depan kita akan mulai bahas satu persatu semaksimal kita bisa. Tapi saya berdoa akan memberikan pengertian buat kita. Hari ini kita akan bicara tentang the gate atau pintu gerbang. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal 28. Lihat mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Silahkan Anda buka Kejadian pasal 28, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara sekalian, saya ingin tunjukkan ada beberapa hal yang sangat penting berkaitan dengan gerbang. Di zaman perjanjian lama terutama, gerbang itu merupakan pusat dari segala-galanya. Di gerbang inilah biasanya keputusan-keputusan penting itu diambil. Semua penatua kota kalau mereka berkumpul dan mereka memutuskan sesuatu untuk kota itu, maka mereka tidak punya akan dewan kota atau kemudian gedung balai kota, mereka tidak punya. Maka mereka menggunakan gerbang ini untuk para penatua duduk di situ dan mereka membicarakan semua urusan dari kota mereka. Nah, gerbang merupakan tempat di mana keputusan akan diambil. Anda masih ingat cerita bagaimana Boas ketika dia menebus akan Rut untuk dijadikan istrinya, maka yang dia datangi adalah gerbang dari kota Bethlehem. Dan disitulah sebenarnya dia duduk dengan para penatua, dia memanggil orang yang sebetulnya lebih berhak dari dia untuk menebus Rut, dan itu semua dibicarakan di gerbang kota. Kalau Anda masih ingat bagaimana malaikat Tuhan mau masuk ke kota Sodom, dan di sana dia berjumpa, disambut dengan orang yang bernama Lot. Alkitab mengatakan Lot duduk di gerbang kota. Artinya Lot waktu itu adalah penatua kota Sodom. Nah, kalau Anda melihat semuanya ini, ada banyak contoh di Alkitab bagaimana sebenarnya gerbang itu membuat atau sebagai tempat di mana keputusan diambil. Saudara sekalian, dalam acara Bahtera nanti, Tuhan berkata, blessing-nya bukan lewat 6 panggilan, tapi lewat gerbang. Dan itu artinya, the gate is approaching you. Gerbang itu sedang mendekati saudara. Kalau gerbang itu mendekati kita, maka sebetulnya Tuhan mau berkata, nak, ada sebuah kesempatan aku berikan kepadamu untuk engkau menyatakan, engkau berdoa, engkau meminta apapun itu. Dan di situ aku akan membuat sebuah keputusan. Saudara, Alkitab mengatakan Yakub sedang tertidur, dia memakai batu sebagai bantal atau alas kepala daripada tidurnya. Pada waktu itu dia mulai bermimpi, dan dalam mimpinya dia melihat ada tangga didirikan di bumi sampai ke surga, dan kemudian dia lihat malaikat turun dan malaikat itu naik kembali. Pada waktu dia terjaga dan pada waktu dia mimpi, Tuhan memberikan janji kepadanya. Waktu dia terbangun, apa yang terjadi? Maka dia berkata kepada Tuhan, kalau engkau memberkati aku Tuhan dan melindungi aku, memberi aku makan dan pakaian, dan engkau melindungi aku sehingga aku kembali ke rumah orang tuaku dengan selamat, maka dia berkata, engkau akan menjadi Tuhanku. Yakub ini paling kurang ajar, saudara. Abraham tidak pernah menguji Tuhan, Ishak tidak pernah menguji Tuhan, tapi mereka menyebut Tuhan sebagai Allahnya, dan Allah disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Tapi untuk menjadi Allah Yakub, Yakub berkata, aku mau tes kamu dulu Tuhan. Saya tidak pernah menganjurkan Anda punya sikap seperti itu, karena bagaimanapun harga yang dibayar Yakub mahalnya luar biasa.
Tapi hari itu dia berkata, kalau engkau memberi aku roti untuk makan dan pakaian buat aku, dan engkau melindungi aku kembali kepada rumah orang tuaku dengan selamat, dia berkata, maka aku akan memanggil engkau sebagai Allah Yakub. Dan dia berkata, dan batu ini aku akan membangun bait Allah di atasnya. Dan dia berkata, dari semua yang engkau berikan kepadaku, selalu dia berkata, aku akan mengembalikan 1/10 dari semuanya. Saudara sekalian, ada orang mengatakan begini, Pak, perpuluhan itu adalah Taurat. Perpuluhan itu bukan perjanjian baru. Saya beritahu buat saudara, pertama kali ayat tentang perpuluhan adalah ketika Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Abraham itu hidup 400 tahun sebelum Taurat diberikan Tuhan kepada orang Israel. Kalau Anda mengatakan perpuluhan itu Taurat, saya berkata perpuluhan itu hukum yang berlaku bahkan lebih tua dari Taurat. Baca kemudian di perjanjian baru, tetap Tuhan mengatakan yang sama, Rasul Paulus mengatakan yang sama, dalam surat Ibrani tetap itu ada. Ini bukan sesuatu yang perjanjian lama atau perjanjian baru. Ini bentuk sebuah covenant, bentuk sebuah perjanjian antara Tuhan dan kita. Yakub melakukan itu oleh karena sebuah kecerdasan yang luar biasa. Dia berkata ketika gerbang surga itu mendekati dia, maka dia berkata, Tuhan ini dealnya. Beri aku makan, beri aku pakaian. Dan dia berkata, dari semua yang kau berikan kepadaku, aku akan berikan selalu 1/10 dari semuanya. Mengapa dia lakukan itu? Karena perpuluhan itu sebenarnya sebuah ikatan antara kita dengan Tuhan. Kita mengakui dia Tuhan atas hidup kita, dan karenanya dia memberikan perpuluhan. Kita mengakui berkat yang Tuhan berikan ini, semua yang dia berikan, sumbernya dari dia. Karena itulah bentuk sebuah pengakuan, dia kembalikan 1/10 dari semuanya. Tapi yang lebih ajaib lagi, dalam surat atau kitab Maleakhi, saya mau ajak Anda lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mau langsung bacakan dalam terjemahan The Message. Kalimatnya berkata begini. Bring your full tithe to the temple treasury. Bawa seluruh persembahan 1/10-anmu ke perbendaraan rumah perbendaraan Tuhan. So there will be an ample provision in my temple. Sehingga ada sebuah penyediaan yang sangat besar sekali di dalam rumahku. Lalu kemudian Tuhan berkata, test me, uji aku. And this, dia berkata, test me in this and see if I don't open up heaven itself to you. Dia berkata, kalau aku tidak akan membuka surga itu bagimu dan mencurahkan akan berkatnya and pour out blessing beyond your wildest dream. Dia berkata, tes aku. Apakah aku tidak akan membuka surga bagimu dan mencurahkan berkatnya jauh melebihi daripada impianmu yang paling liar dan paling gila sekalipun. Dan dia mengatakan, bagianku for my part, dia berkata, I will defend you, aku akan mempertahankan engkau, aku akan membela engkau, melawan semua perompak, dan memproteksi engkau atas semua ladang gandummu, kebun buah-buahanmu terhadap orang-orang yang akan menjarahnya. Dan dia berkata begini, you will be voted, kamu akan dipilih, kamu akan ditunjuk, kamu akan dikenal sebagai the happiest nation, sebuah bangsa yang paling berbahagia. Dan dikatakan you will experience, kamu akan mengalami sendiri what it's like, seperti apa rasanya to be a country of grace, negara yang adalah negara anugerah. Bayangin saudara, gerbang ini ketika Yakub melihatnya dia berkata, sungguh ini gerbang surga, sungguh ini gerbang surga, ini rumah Tuhan.
Dan pada waktu dia tahu, the gate was approaching him. Gerbang itu mendekat kepadanya. Tuhan menawarkan sebuah anugerah yang luar biasa. Saudara sekalian, selama 1 bulan ini, saya akan ajar tentang gerbang. Supaya nanti pada waktunya Anda punya pengertian yang luar biasa. Dan nanti pada waktu Natal tanggal 24 malam, saya akan buat 1 gerbang. Dan gerbang itu awal dari semuanya. Itu gerbang pengenalan akan Roh Kudus sebagai pribadi. Nanti saya minta semua akan masuk gerbang itu. Sehingga nanti tanggal 30, ketika ada 6 gerbang, Anda bisa masuk gerbang yang lain, seperti yang Roh Kudus tuntun dalam hidupmu. Sebab saya mengerti, tanpa orang kenal pribadi dengan Roh Kudus, gerbang yang lain sebetulnya Anda nggak mungkin bisa masuk. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi hari ini mari kita lihat dasarnya. Gerbang itu ketika mendekat kepada kita, ada bagian Tuhan yang Dia tawarkan. Apa yang kau inginkan? Aku akan buat keputusan. Tapi bagian kita adalah dengan setia melakukan akan bagian kita. Dan Yakub mengajar dengan cara sederhana. Dia berkata, engkau disebut sebagai Allahku. Dia mau berkata, hidupku dalam penyembahan kepadamu ya Tuhan. Tapi kemudian dia yang berkata juga, dari semua yang engkau berikan kepadaku, selalu aku akan berikan 1/10 dari semua. Banyak orang berpikir bahwa perpuluhan itu pajak, saudara. Dan itu merupakan beban. Tidak, itu salah satu kunci untuk membuka berkat surga dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya berdoa Anda nangkap ini. Satu hari saya ngobrol dengan Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita. Dia mengatakan begini kepada saya, dalam hidup saya ada beberapa kunci yang mengubah hidup luar biasa. Yang pertama, dia mengatakan, ketika saya tahu Tuhan Yesus menebus hidupku, aku berubah. Yang kedua, ketika aku mengerti ada yang namanya baptisan Roh Kudus, yang membuat orang percaya berbahasa lidah, penuh dengan Roh Kudus, bisa bergaul dengan Roh Kudus, itu memberikan dobrakan besar dalam hidup saya. Yang ketiga, beliau mengatakan, ketika saya mengenal yang namanya ilmu pertumbuhan gereja, church growth, bagaimana saya bisa membangun gereja, memulai gereja. Dan dia sebut beberapa yang lain, dan kemudian yang terakhir dia berkata, salah satu yang merevolusi cara berpikir saya adalah kebenaran Tuhan tentang keuangan dalam hidup kita. Dan dia berkata, sebelum saya kenal kebenaran ini, susah, semua diperjuangkan dengan susah payah. Dan beliau berkata, begitu saya kenal kebenaran ini, Tuhan memberkati kami dengan cara Tuhan yang berkelimpahan. Saudara, beliau punya kebiasaan, tidak semua orang bisa meniru, tapi saya mau tunjukkan akan sebuah contoh. Kalau dia pergi ke desa-desa, beliau suka ke desa-desa, mengunjungi akan gereja-gereja JKI yang digembalakan. Kemudian satu hari dia cerita begini, saya pulang dari Amerika, saya bawa uang. Ada orang-orang yang memberikan kepada saya uang untuk memberkati pekerjaan Tuhan di Indonesia. Uang yang saya bawa begitu nyampe, saya tukarkan rupiah dari dolar ke rupiah. Jadi uangnya banyak sekali. Lalu kemudian dia siapkan amplop juga. Dia berkata begini, setiap kali saya diundang khotbah di sebuah gereja, saya tidak akan bicara apa-apa kepada orang itu, kepada gembalanya soal uang. Saya sampaikan firman Tuhan. Dan dia mengatakan begini, tapi di hati saya berkata begini, setiap kali ada orang memberikan persembahan, setiap kali gembalanya memberikan persembahan kepada saya, aku akan lipatkan 10 kali lipat, dan aku akan berikan untuk memberkati dia. Tapi tidak pernah diucapkan di mimbar. Kalau diucapkan, mari kita berlomba-lomba, saudara. Siapa yang mau menolak akan blessing 10 kali lipat. Dan dia mengatakan, nanti selalu ada 2 macam pendeta. Yang satu akan berkata, mari Pak, makan ini ada ketela rebus, ketela goreng, Bapak suka yang mana? Dan kemudian saya diberi teh, diberi air putih, ditawari kopi. Setelah saya makan, saya cicipi, dia akan berkata, maafkan saya Pak, ini hanya ini yang saya bisa berikan kepada Bapak.
Memang tadi kami ada kolekte, tapi tidak cukup Pak buat gereja kami. Jadi mohon maaf Pak, tidak ada yang untuk Bapak ya, ini biar untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan di sini. Bapak kan ketua sinode, masih tinggal di Amerika pula, uang Bapak lebih banyak dari saya, bla 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 bla. Dan Pak Adi dengan senyum berkata, puji Tuhan, enggak apa-apa, ayo tak doain saja. Didoakan saudara, Tuhan terima kasih, aku dapat telo goreng hari ini dari dia. Berkati Tuhan, lipat gandakan apa yang dia beri. Dan doa itu membuat dia tiap hari dapat telo lebih banyak saudara. Kemudian besoknya dia akan pindah ke gereja lain yang biasanya berdekatan. Nah, waktu berdekatan biasanya pendeta yang memberi telo ini akan ikut karena ketua sinodenya kan dia khotbah di tempat lain. Sama kecilnya, sama perintisannya, sama kadang-kadang pergumulannya, tapi beda sikap hatinya. Lalu setelah Pak Adi khotbah, datanglah pendeta gembalanya, ayo Pak Adi, apapun yang kita punya ya, keluarkan jajanan pasar di desa. Selesai begitu, dia bawa amplop, dia berkata, Pak, ini semua persembahan tadi. Kami memang belum berkelimpahan, tapi kami ingin belajar memberi. Dan dia berkata, tolong Pak diterima. Lalu beliau berkata, terima kasih ya, diterima. Kan nggak mungkin dibuka di depannya dan dihitung, begitu kan rodok saru saudara ya, diterima. Oke, dan Pak Adi akan nginep di hotel terdekat yang ada di daerah itu. Sambil berkata begini, besok pagi jam 9 ketemuin saya ya, saya mau ngomong. Katanya, oh ya Pak, jam 9 ya, jangan telat. Pak Adi pulang, sampai di hotel, dia buka persembahannya, dia hitung. Selesai dia hitung, dia tutup lagi, dia kalikan 10. Dia ambil duitnya, dia masukkan di amplop. Besok pagi jam 9, tiba-tiba pendeta ini datang. Dan Pak Adi berkata, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Dari persembahanmu kemarin, aku kalikan 10. Ini berkat buat kamu. Kaget pendetanya, gemetar. Lalu berkata, terima kasih Pak. Oke, sekarang kamu boleh pulang, ditumpangi tangan, didoakan. Kemana pendeta ini pergi? Ke rumah temannya, sesama pendeta. Dia naik motor, bawa duit banyak, cari temannya, lagi makan telo saudara. Karena sumbangan telonya banyak sekali. Loh, kamu kok nggak diundang Pak Adi? Kenapa? Kamu tahu nggak? Aku baru dari hotelnya Pak Adi. Terus, kemarin aku memberi persembahan. Loh, kamu beri persembahan? Iya. Semua kolektor aku kasihkan dia. Bos, aku nekat. Ternyata, aku dipanggil tadi pagi. Dan ajaib sekali. Aku diberi 10 kali lipat. Nih, duitnya nih, 10 kali lipat. Loh, kok Pak Adi tidak ngundang saya ya? Pasti lupa ya. Coba saya susul sebentar. Dia naik motor, cari Pak Adi di hotel. Sudah check out saudara, dan pindah entah ke kota mana. Dia pulang berkata, Pak Adi tidak adil. Tuhan kau tidak adil. Sama-sama kenapa engkau tidak suruh dia memberkati aku? Istrinya berkata, sudah kan Pak. Bapak ngasih dia telo. Tuhan berkati kita telo, banyaknya kayak begini. Sampai wajah dan otak kita kayak telo begini. Sudah kan Pak? Seringkali kita ini sangat terlambat, saudara. Tapi hari ini saya berdoa, tidak ada orang yang bodoh dan tidak mengikuti jejaknya Abraham, Ishak, dan Yakub. The gate is approaching you. Suatu kairos, masa yang dari Tuhan sedang mendekati saudara. Dan saya berdoa, tidak ada orang yang kehilangan akan kairos Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, begitu dia bangun dari tidur dan dia tahu ini mimpi dari Tuhan. Satu yang dia langsung buat, batu tempat dia tidur itu, dia tuangi dengan minyak.
dia urapi batu tempat dia tidur. Saya merenungkan ayat ini, mengapa Yakub melakukan itu? Karena rupanya dia mau berkata begini, apapun yang Tuhan tadi katakan, dia mengatakan amin, dan aku kuduskan, dan biar jadi. Dan disinilah kelemahan banyak orang Kristen. Seringkali Tuhan memberi kita impian-impian, tapi kita nggak pernah serius mengkonsekrasikan semua yang Tuhan berikan di hadapan Tuhan sampai jadi kenyataan. Kita lebih gampang berkata, itu mimpian biasa, itu nggak terlalu penting, masa iya jadi. Sebenarnya, tidak ada apapun yang kita kerjakan yang tidak ada hasilnya. Saya lagi merenung akan hidup saya ini. Akhirnya saya begitu yakin sebetulnya benih itu ada dua macam, saudara. Dengerin baik-baik, benih itu ada dua macam. Ada benih yang seperti jagung dan padi. Kalau Anda tanam dalam 3 bulan ada hasilnya, Anda tuai. Tapi jenis ini begitu Anda tuai, Anda mesti taburi lagi. Nah, jenis ini biasanya adalah tiap kali ada persembahan, Anda taburi sesuatu. Ini jenis benih yang seharusnya akan cepat sekali Anda terima dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi ada benih-benih seperti mangga misalnya. Kalau Anda tanam biji mangga, butuh sebuah proses sekian tahun sebelum dia mulai berbunga dan akhirnya berbuah. Tapi mangga, Anda mungkin akan seumur hidupmu bisa menikmati akan buahnya tanpa engkau tanam kembali. Kalaupun Anda tanam kembali, artinya Anda akan terima pohon yang satu lagi. Ada benih yang bentuknya tuaiannya sekali tuai selesai, Anda harus mengulang lagi. Ada benih yang sebetulnya sekali Anda tanam, Anda nunggu cukup lama, begitu mulai berbuah, Anda tinggal memetik hasilnya dan menikmati. Saya kalau lihat ya, seperti itu. Saya kalau melihat ke belakang, ada hal-hal yang di masa lalu saya kerjakan, dan orang mencibir berkata, kamu gagal. Tapi ternyata tidak. Dari semua perjuangan berkali-kali mencoba ini, mencoba itu, tiba-tiba satu hari setelah kita melupakan dan kita berkata, ini enggak berhasil, tiba-tiba muncul buahnya. Dan selalu ada kaitannya. Tadi sore saya renungkan semua, Tuhan ngomong gini, nak kamu lihat ini, kamu ingat peristiwa tahun sekian, lihat apa yang terjadi pada hari ini, ada hasilnya. Saudara sekalian, semua yang Tuhan perintahkan dan Tuhan sodorkan, kerjakan dengan segenap hati. Kalau Yakub sampai batu saja dia urapi, dia serius dengan apa yang Tuhan tawarkan dalam hidupnya. Dan saya berdoa kita semua serius dengan apa yang sedang Tuhan tawarkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. The gate is approaching you. Gerbang ini sedang mendekati saudara. Dan kalau gerbang itu sedang mendekati saudara, ada sesuatu yang ajaib pasti akan terjadi. Keputusan-keputusan penting sedang Tuhan buat dalam hari-hari. Itu yang pertama. So be serious. Apapun namanya. Kalau Anda tangkap dari Tuhan, serius. Didoakan serius, dicoba dengan segala yang kita bisa. Tentu kalau orang sudah beberapa kali gagal, Anda mesti mengevaluasi dengan total semuanya. Jangan ngawur. Tapi tidak ada yang Tuhan sodorkan ke kita yang tidak berbuah. Tapi yang kedua, gunanya apa sebetulnya pengurapan seperti itu? Pengurapan itu sebetulnya aslinya dikerjakan oleh para gembala untuk menolong akan domba-dombanya. Saudara, domba itu bukan monyet. Oh ya pasti Pak, maksud saya, domba itu tidak punya 2 tangan, buat garuk-garuk, buat metani kutu temannya. Kalau monyet masih bisa. Monyet itu kadang-kadang metani kutu temannya loh. Domba nggak bisa. Nah domba punya satu musuh. Di Timur Tengah, di padang gurun, kalau sudah musim panas, lalat tuh luar biasa mengerikannya. Nah domba ini punya musuh, yaitu lalat. Lalat suka masuk di telinga domba. Begitu dia masuk di dalam, dia akan masuk sangat dalam dan dia akan bertelur di situ. Kalau sudah menetas, ini bahaya. Karena ini akan terus masuk ke dalam dan akan mulai masuk, terus masuk
Dia grogoti telinga dalamnya domba sampai ke otak domba. Di titik seperti itu, domba itu jadi gila. Jadi ketika domba itu kemasukan lalat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya geleng, syukur-syukur lalatnya nggak betah, dia keluar. Tapi kalau lalatnya masuk ke dalam, dia akan bentur-benturkan kepalanya. Pertama dia akan bentur kepada sesama domba. Lama-lama nggak tahan, batu dibentur, pohon dibentur. Sampai akhirnya ujungnya ini jadi domba yang gila. Saudara, nama setan iblis diantaranya bernama Beelzebub. Apa itu? Raja lalat. Jadi kalau telingamu tidak kau urapi, kepalamu tidak kau urapi, makanya Mazmur berkata dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Buat apa Pak pengurapan itu? Pengurapan itu membuat minyak yang di kepala dan di telinga domba, kalau ada lalat masuk, blub, entah terpeleset dan kemudian terpental, atau nempel tapi gak bisa gerak. Begitu nempel di kepalanya, blub, berhenti dia. Dan lalat itu akan mati. Setiap kali seorang gembala mengurapi kepala domba-dombanya dengan minyak, itulah proteksi yang luar biasa untuk mencegah kita dari kegilaan. Karena Tuhan terus terang berkata, ada banyak orang ketika dia mengejar sesuatu, di sebuah titik hatinya bergeser. Dan dia melakukan ada begitu banyak kegilaan. Sigmund Freud mengatakan, semua manusia tanpa terkecuali, saya tolak dalam nama Yesus karena saya tidak, punya sakit jiwa. Saya nggak tahu Anda merasa tidak? Ya Pak, saya kalau pikir rodo edan sedikit saya ini, nah itu tolak dalam nama Yesus. Dia mengatakan contohnya kalau ada orang naik tangga, terus ngitungi 1, 2, 3, 4, 5, 15, turun, 1, 2, 3, kok 13 tok ya? Ulangi lagi ya, 1, 2. Kadang-kadang ada tindakan-tindakan aneh. Dan dia berkata, manusia itu punya sakit jiwa. Saya mau tunjukkan sebuah ilustrasi. Ada seorang bos besar, dan dia butuh seorang manajer yang dia sanggup bayar mahal sekali. Maka dia beriklan dan berkata, saya sediakan gaji sangat tinggi buat seorang manajer untuk bergabung di perusahaan saya. Singkat cerita, maka banyak orang mendaftar dan dia punya tim untuk menseleksi dan dipilih 3 terbaik. 3 terbaik diundang oleh dia dan dia mengatakan, saya ingin mengetes Anda kalian semua, sampai di mana Anda layak terima gaji segede itu yang saya sediakan untuk kerja di perusahaan saya. Lalu mereka tanya, bos, tesnya apa? Psikotes, tes apa? Tes apa? Enggak. Aku cuma mau ngetes siapa di antara kalian yang gila dan siapa yang waras. Aku hanya mau gaji karyawan manajer yang waras dan bukan manajer yang gila. Jadi tes ini sederhana sekali. Anda lulus, saya terima. Gaji sekian, bonus sekian, bla 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 bla. Wah, semua terbelalak kepengen terima itu. Maka tesnya dimulai. Yang pertama, dia berkata, masuk ke ruangan ini. Ketika masuk ternyata itu kamar mandi, saudara. Ada bak kamar mandinya gede, penuh dengan air. Dan bosnya berkata, tolong keringkan air di bak kamar mandi ini. Waktu dia masuk, dia lihat ada 2 benda. Ada gayung dan ada sendok. Orang pertama berkata begini, ini sinting ini, bos ini. Ngetes kok cuma ngeringkan seperti ini. Ya gampang. Dia ambil gayung, dia kuras. Cepat sekali. Keluar, basah. Dia keluar, dia berkata, beres bos. Sudah aku selesaikan. Dengan gayung aku kuras. Bosnya lihat, betul airnya kering. Dia dengan bangga tunjukkan gayungnya yang dia pakai. Bosnya berkata, kamu tidak lulus. Wong edan tenan, keluar katanya. Dia berkata, ini bos ini sinting atau gila. Dia suruh aku kuras. Sudah aku kerjakan dengan gayung. Aku dibilang gila. Orang kedua, yang kedua kan mendengar. Oh, salah ini. Dia masuk, kolahnya diisi penuh lagi. Ada gayung, ada sendok. Dia berkata begini, kalau dengan bos sinting ini harus ikuti kegilaan dan kesintingannya. Nek wong edan kita waras, kita dianggap edan. Kalau sama orang edan kita ngedan,
Nah, baru benar katanya. Maka dia kuras dengan sendok. Kuras dengan sendok. Seharian sambil ngomel, dasar wong sinting. Untung sugih nek ora pertrak sudi aku ya nguras sama sendok, Saudara. Pak, mbok garpu sekalian ya janganlah, sendok saja. Itu sudah seharian tuh. Bos katanya, sudah kering. Dilihat bosnya sudah kering sambil bawa sendok. Dia pegang bathuknya. Kue kedan tenan loh. Pikir. Isi lagi kulanya dengan air. Masih ada orang ketiga. Orang ketiga datang berkata begini, dua temanku ini goblok. Untung aku orang nomor 3. Gayung gila, sendok sinting. Nah, dia ngerti. Ini jelas tidak ngerti prinsipnya, bos. Gunakan segala daya untuk sukses pekerjaanmu. Itu teorinya. Entah dari mana, pokoknya mungkin benar juga. Gunakan segala daya. Ini salahnya nggak tahu. Cuma pakai satu katanya. Orang ketiga, siap bos, saya yang paling waras, silahkan katanya. Apa yang dia buat? Dia ambil gayung di tangan kanan, sendok di tangan kiri. Dia mulai habisin dengan 2 tangan. Gayung dan sendok. Dia berkata, kerja mbek wong edan yang ini carane. Sing penting gajine gede katanya. Pokoknya dia kerjakan 2 tangannya. Yang dia berkata, itu melanggar prinsip efisiensi dan totalitas. Ini baru efisien dan total. 2 tangannya dipakai, Saudara. Sudah selesai, dengan bangga dia berkata gini, sudah bos, jelas saya yang paling waras. Bosnya lihat, betul sudah kering, ditanya kau pakai apa? 2, efisiensi dan totalitas. Bosnya berkata, sakarepmu wong edan. Loh saya juga edan. Edan kamu. Maka marahlah 3 orang ini, lalu mendatangi si bosnya berkata, bos, Anda sengaja menghina kami. Segala macam upaya sudah kami kerjakan, Anda memang sengaja hanya untuk menghina kami. Menghina apanya? Apapun yang kami kerjakan kau salahkan. Jelas kau tidak punya uang untuk menggaji kami. Sekarang kami mau lihat bukti. Apakah Anda juga edan seperti kami atau tidak? Lalu langsung baknya dibuka, kerannya dipenuhi lagi. Ayo sekarang, mari kita masuk berempat. Saya mau lihat apakah Anda sinting atau tidak. Bosnya berkata, boleh. Aku menghadapi orang sinting, orang koclok, orang gila kayak kamu ini biasa. Karena aku waras. Lalu mereka kata, ayo buktikan bagaimana caranya. Oke, lihat ya. Gayung, sendok. Apa yang dia kerjakan? Dia nggak nyentuh dua-duanya. Cuman sumpel yang di bawah itu loh saudara. Dicopot, celung. Ngocor lah airnya. Kocolok-kocolok semua, keluar katanya. Ini bos paling waras. Saudara, Anda bisa lihat, dunia itu seringkali akan membuat Anda jadi gila. Caranya apa? Anda diberi alat yang tidak ada gunanya. Orang yang kenal kebenaran Tuhan, orang yang kenal Roh Kudus sebagai pribadi, Anda akan tahu yang terbaik dan tidak akan terjebak untuk apapun. Mengapa perlu ada pengurapan? Supaya kita jangan jadi orang sinting. Tapi secara spiritual, kita orang yang waras, orang yang nangkep apa yang Tuhan mau, dan melakukan dalam ketepatan semua yang Tuhan inginkan. Yang percaya katakan amin. Yakub bahkan mengurapi batu itu dengan minyak. Yang ketiga, yang terakhir. Coba Anda perhatikan akan ayat-ayat itu, ajaib sekali. Alkitab mengatakan bahwa Yakub bermimpi di bumi dibangun tangga naik sampai ke surga. Baru kemudian malaikat itu turun dan naik. Apa Pak pengertiannya? Dengarkan saudara.
Setiap kali kita datang ke Tuhan, maka kewajiban kita adalah membangun tangga untuk naik ke atas. Contoh kalau kita kebaktian, Pak, kenapa ada puji-pujian? Pujian penyembahan itu sebuah tangga untuk Anda naik ke atas. Sampai Anda bisa menyentuh yang namanya surga. Doa kita, deklarasi kita, penyembahan kita, syafaat kita, semuanya tangga untuk membuat kita naik ke atas. Ada orang berkata, Pak, kok gereja, kok nyanyinya, kok yang gitu-gitu. Mau diajak dangdutan, Pak. Sakitnya tuh di sini, sambil goyang-goyang, kan lebih enak, Pak. Itu tangga ke bawah, ke surga, langsung ke neraka, maaf. Bukan tangga ke atas. Penyembahan yang kepada Tuhan, itu sebuah tangga untuk kita naik ke atas. Begitu penyembahan kita naik sampai ke atas, surga akan menjawab. Makanya Alkitab berkata, malaikat itu turun dan naik. Tapi yang kedua, sebagai orang Kristen di Indonesia ini, hal ini sering kita lakukan. Kalau kita menyapa teman kita, saudara kita, atau di gereja, Anda dengar, orang Kristen selalu menggunakan kata shalom. Sama seperti orang Yahudi. Kalau pas hari Sabat, mereka mengatakan Shabbat Shalom. Saudara sekalian, saya membaca sebuah artikel tulisan seorang rabi Yahudi. Dia mengungkapkan kata shalom memang artinya damai, damai sejahtera, bahagia, berkelimpahan, dan sebagainya. Seperti yang kita kenal. Tapi kata shalom itu dia mengatakan begini rabi ini. Itu gambarannya seperti tangga yang membuat kita naik ke atas. Setiap kali kita mengatakan shalom, sebetulnya artinya, ada tangga buat kamu untuk naik ke atas. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika kamu masuk ke rumah orang, sampaikan salammu. Dan karena mereka orang Yahudi, mereka pasti mengatakan shalom. Jika orang itu layak menerimanya, maka shalom akan turun kepada mereka. Jika tidak layak, akan kembali kepadamu. Sebab tangga naik ke atas harus disikapi dengan benar. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor, kamu akan di atas dan tidak di bawah. Karena bahkan perkataan shalom, dia berkata itu sebuah tangga untuk membuat engkau naik ke atas. Dan Yakub bermimpi, mimpinya adalah shalom, karena ada tangga naik ke atas. Dan begitu tangga itu naik ke atas, ada sentuhan dari surga turun. Dan malaikat dikatakan turun, dan kemudian naik ke atas. Apapun yang dari atas akan mengubah segala-galanya. Tadi siang kami nonton di YouTube sama-sama. Judulnya In the Master Touch atau apa gitu, kurang lebih seperti itu. Digambarkan ada seorang pembuat biola, violin. Dan setelah dia buat begitu rupa satu persatu, ternyata membuatnya itu tidak gampang. Dan dijual dan dibeli oleh satu orang mami. Dan mami ini memberikan kepada anaknya, untuk anaknya dipaksa belajar main biola, main violin. Dan anaknya ini nggak berminat. Sampai segala macam ngakok nggak jelas, saudara. Malah oleh anaknya, itu dipakai buat sebagai panah-panahan. Manain robot, manain kucingnya, sampai akhirnya senarnya itu putus. Jatuh berkali-kali, tergores, lecet, nggak karu-karuan. Akhirnya ditaruh di gudang.
Di gudang terlalu penuh, dijual sebagai barang rongsokan. Nah, ada juga orang yang beli, jadi murah kan, dibeli sama orang lain lagi. Nasibnya tidak lebih baik. Biola itu sudah nggak karu-karuan. Dan akhirnya dijual apa adanya. Entah bagaimana satu hari, biola itu masuk ke tempat pelelangan. Barang-barang kuno, barang-barang antik. Dan semua barang-barang lain terjual dengan cepat sekali. Bahkan lebih dari $100 harganya. Dan tinggal tersisa satu. Biola yang sudah nggak karu-karuan ini. Ketika ditawarkan $1, itu berat sekali. Hampir-hampir tidak ada yang mau. Setelah berjuang ditawarkan. Akhirnya laku tertinggi $3. Ketika sudah hampir putus $3, seorang pria tua berdiri dari belakang. Dia pakai jas dan dia maju ke depan. Belum diputuskan $3 itu. Dia hanya minta biolanya. Dia bersihkan biola yang sudah nggak karu-karuan itu. Kemudian dia stem lagi. Begitu dia stem, dia mainkan, saudara. Begitu dimainkan, semua orang terbelalak. Dan hari itu, biola itu laku $3.000. Dan kemudian diserahkan kembali. Waktu lihat cerita itu, saudara, semua orang berkata, wah, siapa orang tua itu? Dialah yang membuat biola itu. Jadi orang akhirnya berkata, kalau disentuh oleh penciptanya, akan berbeda dan luar biasa. Tapi tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, nak, kalau di film itu, biola itu diserahkan kembali. Dan yang beli, tidak jelas siapa. Kira-kira nasibnya akan seperti apa lagi? Yang beli kelihatannya seorang opa yang pengen belikan cucunya biola. Remuk lagi itu. Ya kan? Dan di situ roh Tuhan berkata, nak, bapakmu ketika dia sampai ke tempat pelelangan, dia bayar dengan nyawa Yesus. Dan biola itu dia pegang sampai selama-lamanya. Roh Tuhan berkata, nak, biola itu adalah hidupmu. Bapak tebus dan tidak akan diberikan kepada yang lain. Kamu dalam genggaman tangannya dan Bapak tidak akan jual kamu kepada siapapun. Siapa yang bersyukur punya Bapak di surga yang baik, saudara. Tangan dari pencipta ini akan diulurkan. Shalom, ada tangga yang membuat kita naik ke atas. Tapi efeknya adalah sebuah tangan akan terulur buat Anda dan saya. Saya mau tutup dengan sebuah cerita ini. Berabad-abad yang lalu, ada seorang pianis gereja yang hari itu akan ada pemberkatan di gereja. Tapi pianis itu dari pagi mencoba belajar akan satu partitur lagu tertentu. Piano di gereja itu bagus sekali. Dia berkata susah ini. Pengantinnya minta ini. Dia berkata kenapa susah banget. Setelah beberapa kali dia berkata, percumalah. Dia ambil semua itu kertas-kertasnya, dia masukkan di map, dia tutup pianonya. Tanpa disadari, ada seorang laki-laki duduk di gereja itu. Datang dari jauh, ingin menghadiri akan pernikahan. Datang paling awal, dan melihat pianisnya sedang frustrasi.
Lalu kemudian dia berdiri, orang ini berkata, "Pak, bolehkah saya pinjam piano ini?" "Oh jangan, maaf. Ini piano mahal. Tidak bisa untuk sembarang orang pakai. Di gereja ini hanya aku yang bisa. Orang lain tidak boleh pakai." Tapi bapak ini sangat rendah hati. Dan dia berkata, "Tolonglah, izinkan aku pakai piano ini. Tolonglah, supaya aku bisa main sebentar saja." "Nggak bisa, Pak. Saya nggak kenal Anda nggak kenal saya. Anda tahu ini piano mahal?" "Iya, saya tahu. Ini piano bagus. Boleh nggak saya main sebentar aja?" Karena dia berlaku sangat sopan dan rendah hati. Dan dia meminta dengan sangat. Akhirnya orang ini diizinkan. Dan ketika dia duduk di kursi piano itu, orang asing ini berkata, "Bolehkah saya minta partitur tadi yang Anda mainkan?" Orang ini berkata, "Pak, ini susah." "Ya, saya tahu susah. Dan pengantinnya minta lagu ini. Saya ini bukan orang sembarangan loh, Pak, di kota ini. Saya pianis terbaik." Orang ini berkata, "Saya yakin. Boleh nggak minimal saya coba aja. Kalau kemudian jelek, saya kembalikan lagi piano ini kepada Anda." Dengan berat hati, diberikanlah partitur itu. Dan orang itu main. Begitu dia main, kaget sekali. Dia main dengan sangat sempurna. Sampai kemudian orang yang pertama tadi kagum. Wah, jarinya ajaib sekali, dia mainkan dengan luar biasa. Lalu dia berkata, Pak, sorry ya. Siapa Anda ini?" Lalu orang ini tunjukkan di partiturnya. "Kamu lihat judulnya ini?" "Ya." "Kamu lihat nama komposernya?" "Ya." "Siapa?" "Felix Madison." Lalu orang ini berdiri membungkuk berkata, "Kenalkan, sayalah Felix Madison. Saya yang mengubah akan lagu itu." Anda pernah dengar lagunya seperti apa? Coba perdengarkan 1 menit saja. Saya harap Anda ingat lagu ini. Lagu kawin. Cukup. Ntar udah pengen kawin langsung. Siapa yang dulu nikah pakai lagu ini, ada nggak? Ada? Tolong, yang belum kawin jangan angkat tangan. Oh, dengan iman Pak saya. Siapa yang dulu nikah pakai lagu ini? Coba angkat tangan, ada? Oh, ada satu di ujung sana. Ada lagi yang lain? Oh, nggak ada, saya haleluya 12 kali kok Pak. Yang lain hanya saya hanya bahasa roh sekarang. Fine sih. Tapi lagu itu ada sebuah story. Komposernya tetap yang terbaik yang memainkan. Yang kompos hidup Anda dan saya adalah Bapa di surga. Dia yang terbaik memainkan hidup kita. Dan dia Tuhan yang tebus biola hancur itu. Dan dia Tuhan yang berkata, tidak akan aku jual kepada yang lain. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama.
Mari berdiri sama-sama. In your presence. Your presence. Hari yang lalu, saya di Surabaya. Saya belajar bahwa seringkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak kita sukai terjadi. Tapi percayalah, Tuhan yang adalah komposer paling hebat dalam hidup kita, Dia selalu ciptakan yang terbaik buat anak-anaknya. Pada waktu itu, hujan lebat di Surabaya dan banjir di mana-mana. Tadinya saya dijanjikan dijemput 5:30, jam 6 lewat sedikit kira-kira baru teman-teman yang jemput itu datang. Setelah mereka berjuang mencari tempat yang tidak banjir untuk sampai di tempat di hotel saya bermalam. Di tengah-tengah saya menunggu oleh karena hujan dan banjir di Surabaya. Saya ketemu dengan teman saya, gembala sidang yang di Sydney. Kaget kami ketemu di hotel itu. Saya bilang, "Pak, ngapain di sini?" Saya bilang, "Saya ada pelayanan." Saya tanya gantian, "Bapak ngapain?" "Ke Surabaya." Dia ketawa-ketawa, dia cerita beberapa hal, dan dia berkata, "Pak Petrus tahu nggak? Pastor Konghi nginep di sini nih. Saya mau menerjemahkan dia kebaktian malam ini." "Oh ya? Ayo Pak ketemu sebentar." Saya bilang, "Kalau sempet ya. Karena yang jemput katanya sudah dekat ini."
Dia bilang, ayo Pak, tak tunggu sebentar deh. Semenit lagi dia akan turun. Saya bilang, oke lah. Saya tahan, saya tunggu. Benar saudara? Semenit kemudian dia turun. Dia kaget ketemu saya. Lalu kemudian kami ngobrol. Dan dia berkata begini dengan teman-temannya dia. Dia tunjuk saya, dia bilang, ini ya. Ini aneh ini orang ini. Dia buat banyak yang gila. Gila benar katanya. Terus mereka cerita, yang mereka sebut gila artinya, tahun lalu waktu kita pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke ratusan negara, memberkati banyak orang, dia bilang, anak-anak saya juga pergi ke banyak negara. Terus Kong Hee ngomong begini, dari semua yang gila itu, menurut saya dia yang paling gila. Saya ketawa, kenapa? Sebab kamu mengizinkan anak-anakmu pergi ke negara-negara seperti itu. Yang pergi mungkin gak mikir, tapi kamu sebagai bapaknya, kamu izinkan itu terjadi. Kamu orang yang paling gila. Lalu saya berkata, saya pandang matanya pendeta Kong Hee, saya bilang, Pastor Kong, menurut aku yang paling gila dari segala zaman adalah Bapak di sorga. Untuk orang-orang konyol seperti kita, dia berikan Yesus, izinkan Yesus turun ke dunia, mati buat kita. Dia ketawa, dia berkata, betul. Dia gila kan? Aku adalah bukti aku anaknya. Bapakku edan, aku anaknya juga edan seperti bapakku. Dia ketawa ngakak. Dan kami berpisah dan dia sampaikan salam buat saudara. Ada Bapak di surga yang merelakan Yesus untuk Anda. Sehingga Alkitab berkata, kalau anaknya saja dia berikan, apalagi yang lain. Siapa bersyukur punya Bapak di surga yang baik. Nyanyikan akan lagu ini sekali lagi. In your presence. Mari semua berkata, in your presence. Yang bertugas boleh maju ke depan. Mari kita layani saudara-saudara kita. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan dan tetap sembah Dia. In your presence. In your holy presence.
Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. In your presence, there is comfort. In your presence, there is peace. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence. Apakah ada yang belum dilayani, ada yang mau ambil bagian? Sudah semua, mari angkat tubuh Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan dia berkata, makanlah. Dengan iman, ayo dimakan tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini. Dia berkata, inilah darah perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Tuhan berkata, minumlah. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam beberapa minggu lagi, kita akan menjamu lagi Indonesia. Akan ada ribuan orang kita jamu. Ada mungkin sekian ratus orang dari berbagai negara akan datang lagi. Ambil waktu untuk sembahyang buat mereka. Bahtera ini sebuah anugerah. Setahun 2 kali kita diberi kepercayaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Anda mau ambil bagian, Anda bisa hubungi Bu Ripkah. Selama seminggu ini di kantor, tanya apa yang dibutuhkan, akan sangat menolong. Saya tahu butuh akan biaya sangat besar, tapi saya percaya profesion penyediaan Tuhan juga ajaib. Dan mari kita jamu Indonesia dengan semua yang terbaik. Amen, saudara, kita memberi makan mungkin hampir 4.000, 5.000 orang dalam beberapa hari. Tapi buat saya berkata, mari kita jamu Indonesia, kita jamu bangsa-bangsa. Tidak ada benih apapun yang kita tabur akan sia-sia. Apakah itu benih yang seperti padi dan gandum, atau seperti pohon mangga tadi. Satu hari kelak Anda akan melihat, semuanya dalam anugerah yang luar biasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba mintakan berkat, blessing Tuhan. Dan kalau malam ini kami juga mau kembalikan perpuluhan kami dan bersyukur kami. Biarkan kami lakukan dalam ketaatan dan dengan sukacita.
Angkat hatimu lagi di hadapan Dia. In your presence, there is comfort. In your presence, oh, there is peace. When we sing to Lord your heart, we will find such assurance in your holy presence, Lord. In your Terima kasih buat malam ini. Kami mau korban syukur perpuluhan kami kepadamu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan bawa korban kita. Hanya satu pengumuman pada malam hari ini. Di Paragon tanggal 8 sampai dengan 13 Desember ada acara Christmas with Love. Anak-anak terang bangsa dari gereja kita akan banyak performance penampilan di sana di Paragon tanggal 8 sampai dengan 13 Desember. 14. Tanggal 8 sampai 14 jam 4 sore sampai jam 9 malam. Saudara bisa kunjungi di sana, saudara bisa menyaksikan anak-anak kita. Dari gereja juga ada beberapa penampilan di sana. Itu aja pengumuman dari saya, kita bawa korban kita malam hari ini. Makasih Tuhan untuk semuanya, cinta-Mu yang kekal mengalahkan cinta di dunia. Makasih Tuhan untuk semuanya, tak ada yang bisa mencintaiku seperti Yesus mencintaiku. Saudara yang hari ini datang sakit, setelah ibadah kebaktian, saudara boleh maju ke depan. Yang sakit nanti akan didoakan beberapa teman-teman pendoa. Setelah kebaktian, kalau ada yang sakit boleh maju ke depan. Kita akan doakan setelah ditutup acara pada malam hari ini. Semuanya, cinta-Mu yang kekal mengalahkan cinta di dunia. Sampai kita berdiri sama-sama. Untuk semuanya, tak ada yang bisa mencintaiku
bersama-sama doa buat korban kita pada malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bawa perpuluhan kami, korban syukur kami kepadamu Tuhan. Kau yang menguduskan, memberkati setiap korban kami. Kau lipat gandakan dan beri makan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati kami semua yang menabur pada malam hari ini. Tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Dan setiap kami diberkati, hidup kami lebih dari cukup. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun Tuhan. Kami akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Kami diberkati supaya jadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan keintiman dalam Roh Kudus tinggal dalam hidup kita semua. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.